semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun kalian menonton acara ini. Ketemu lagi di acara paling keren sejagat raya dunia Indonesia. Di Cemilan, cerita milenial anak muda. Ya teman-teman, masih senada sama pembahasan kita minggu lalu. Minggu lalu kita bahas soal fatherless, dan sekarang kita masuk ke tema yang ya senada sih, tapi beda ya. Kita ngebahas soal motherless. Kita ngebahas sama dua narasumber aku yang pastinya mereka keren-keren, gak kalah keren dari narasumber aku yang minggu-minggu lalu. Bahkan cerita mereka, pengalaman hidup mereka, dan kesaksian hidup mereka pasti memberkati kita semua pada malam hari ini ya. Oke, kita mau kenalan sama dua narasumber aku. Oke, ini deh mereka. Tepuk tangan dulu untuk mereka yang luar biasa. Ya, kita mau kenalan dulu karena tak kenal maka sayang. Kenalan dulu baru sayang. Oke, kita mau kenalan dulu satu-satu sama yang paling cantik di antara kami. Silakan kamu kenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Esther Cakti Oktaviana, biasa dipanggil Cakti. Kesibukan ikatan dinas di teologi. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Cakti. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Ya, nama saya Andi Traorwu. Saya mahasiswa Institut Injil Indonesia Prodi Teologi. Sekarang udah semester 8. Semester 8. Oke, tingkat 4 ya. Tingkat 4. Oke, ya teman-teman, kayak tadi aku bilangnya kita mau bahas soal motherless. Itu sama kayak minggu lalu fatherless, cuma ini yang keadaan dimana dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga itu seorang anak kehilangan sosok ataupun figur mama. Bisa kehilangannya karena sudah meninggal, atau kehilangan juga dalam artian mamanya sebenarnya ada di rumah tapi kayak nggak ada gitu karena nggak mau kasih waktu, dan juga kehilangan mama, sosok mama, figur mama itu karena papa mamanya bercerai. Nah, ini kita mau tanya sama dua narasumber aku melalui pengalaman hidup mereka, Cakti dan Andi. Kira-kira kalian dua ada di posisi yang mana? Kehilangan mama karena mama sudah meninggal, atau kehilangan mama dalam artian kayak mama itu nggak ada waktu, atau gimana? Andi dulu deh. Oh ya, tentunya saya kehilangan mama saya karena meninggal. Ya, meninggalnya tahun kemarin di bulan Maret, di bulan Mei ya, di bulan Mei. Jadi kisahnya sangat memilukan karena sebelum mama saya meninggal 1 tahun sebelumnya, kurang lebih 1 tahun 13 hari, papa saya meninggal. Nah, mungkin mama down dengan segala beban pikiran, terus anak-anak juga, kami ada 6 orang bersaudara. Mungkin beban pikiran seakan tertumpuk sama dia. Gitu. Dia karena beban pikiran akhirnya sakit karena memang mama punya riwayat penyakit ya, gula darah, terus mah. Jadi seakan memberatkan tubuh dan dirinya serta jiwanya tertekan mungkin. Jadi begitulah kisah yang memilukan bagi saya. Tuhan panggil mama dalam keadaan yang sangat kurus karena harus duduk di kursi roda lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Tahun lalu atau 2 tahun lalu tuh masih pandemi, maksudnya mama meninggal karena COVID atau memang karena penyakit yang bawaan itu? Mama meninggal bukan karena COVID, jadi mama meninggal karena penyakit bawaan. Berarti Andi di sini? Ya, saya di sini di I3, cuma dapat kabar pas mama udah meninggal. Berarti langsung pulang ke? Langsung pulang ke Nias waktu itu karena puji Tuhan juga COVID udah lumayan reda dan diizinkan pulang. Tapi diberi waktu 1 minggu untuk bisa kumpul bersama keluarga, berdoa bersama-sama tentunya. Untuk juga menguatkan saudara yang lain. Oke. Kalau Mbak Sakti gimana? Ya, kalau dari saya sama kayak Andi, mama meninggal itu karena sakit. Tapi sebelum mama meninggal sempat ngerawat papa. Jadi dulu itu di 2005 terlebih dahulu papa yang dipanggil. Terus akhirnya kami 3 orang harus berjuang tanpa seorang ayah, tanpa seorang papa. Dan mama juga pun akhirnya harus berjuang sendiri untuk menghidupi kami berdua. Nah, sebelum proses pemulihan dari kedukaan itu, dapat kabar yang ya mungkin bagi kami seorang anak itu kayak seperti ndak adil. Karena di saat yang tidak memungkinkan itu, kami dapat kabar mama kena kanker payudara, dan itu sudah stadium akhir.
Jadi hanya sekilas waktu saja saya merawat mama. Ya, jadi dua-duanya ini saya yang merawat. Dan dua-duanya saat mereka mau meninggal, dua-duanya saya juga yang ada bersama dengan mereka di sampingnya. Jadi istilahnya saya memang saksi kematian mereka di saat mereka benar-benar sampai nafas terakhirnya. Oke. Ya, ini tanpa mengesampingkan Andi, karena Andi kehilangan mama, Andi sudah dewasa. Cakti kehilangan mama waktu TK. Papa yang TK. Kalau mama itu kalau mau dihitung berarti saya masih kelas 6. Kelas 5 masuk mau kelas 6. Oke. Dalam usia yang segitu, Cakti sudah mengerti apa itu kehilangan, apa itu kedukaan, apa itu artinya mama meninggal dunia, artinya mama udah benar-benar gak ada. Sudah, karena sebelum mama meninggal, karena kan saya sudah mengalami terlebih dahulu waktu kecil gitu kan. Papa ya. Iya, karena papa meninggal duluan, dan saya melihat betul-betul perjuangan mama untuk ngebesarin kami bagaimana. Dan ketika waktu hari terakhir memang mama mau meninggal, itu ada beberapa permintaan yang nggak tahu kenapa saya sebagai anak perempuannya, padahal di situ ada kakak laki-laki, tapi yang berjuang mati-matian untuk memenuhi semua harapannya di yang bisa dikatakan itu hari terakhirnya dia, mama, itu dia minta nasi goreng. Tapi saya pergi ke ujung-ujung tempat-tempat yang biasa kami beli, itu nggak menemukan yang mama minta. Terus di esok harinya beliau minta waktu itu minta semangka dengan es krim. Nah, kami belikan. Tapi pas sepulang kami dari beli es krim, kami mau makan sama-sama. Nah, paginya itu kakak saya disuruh untuk beli obat. Tapi dalam perjalanan beli obat, ternyata dia kecelakaan. Dan hampir saja kalau dia tidak ditolong sama satpam yang ada di situ, kan waktu itu dia kecelakaannya di depan rumah sakit yang ada di daerah saya. Nah, dia kalau memang tidak ada yang nolong dia, tidak ada orang di situ, kemungkinan besar saya kehilangan dua-duanya di saat yang sama. Oke. Ya, oke, Andi sama Cakti. Aku pribadi sih ngerasa ini mungkin karena anak laki-laki Andi ya. Jadi sosok mama itu benar-benar kayak satu hal yang penting dan kayak setengah jiwa kita ada di mama nggak sih? Ini kalau laki-laki, nanti kita bicara soal dari hati perempuan. Andi bisa gambarin nggak sosok mama? Berarti mama meninggal, Andi usia berapa? 24 ya. Usia mau jalan 24 tahun. Gimana sih Andi melihat sosok seorang mama? Andi berapa bersaudara dan Andi anak keberapa? Kami 6 orang bersaudara, tapi tinggal 5 karena setelah mama meninggal 1 minggu kemudian kakak saya meninggal. Oh, oke. Jadi kami tinggal 5 orang, saya harusnya anak keempat. Oke. Ya, gitu. Jadi figur seorang mama itu luar biasa ya menurut saya. Mama saya itu orangnya kalem, nggak banyak bicara, tapi kalau soal prinsip rohani dia sangat tegas. Nah, hal yang sangat menarik dan sangat menolong saya selama saya kuliah di sini. Kami biasanya di rumah ditanamkan cara hidup takut akan Tuhan tentunya. Nah, mama itu prinsip rohaninya sangat luar biasa menurut saya. Dan itu yang membuat saya jatuh cinta sekali sama Tuhan. Karena saya melihat cara hidup mama saya itu berbeda dengan yang lain. Mama saya itu bukan hanya rajin ibadah, tapi dia punya waktu doa sendiri. Biasanya saya pernah menemukan mama saya doa jam 4 pagi. Ya, biasanya di kamar duduk. Ya. Kalau saya lihat itu waktu SMP, saya kadang-kadang sedih, luar biasa perjuangan seorang ibu ya. Bagi anak-anaknya, dia mendoakan terus habis berdoa nggak tidur tapi langsung masak. Suatu kisah yang menurut saya mama lah luar biasa bagi saya. Berarti gitu. Sosok teladan iman ada di situ, iman, pekerja keras juga, cinta keluarga juga. Iya ya. Oke. Mbak Cakti bisa gambarin, maksudnya sosok mama bagi Mbak Cakti itu sosok yang perempuan seperti apa, ibu yang seperti apa? Ya, kalau dari saya tentu saya besar karena memang teladan dari seorang mama. Ya, saya diajarkan untuk mandiri. Jadi semenjak papa sudah tidak ada itu, saya diajarkan masak, saya diajarkan mencuci,
saya diajarkan untuk mandiri intinya. Jadi semasa mama kan karena dia sakit itu karena memang dia lebih fokus untuk kesembuhan papa pada waktu itu. Padahal mama juga sakit. Iya. Okay. Padahal mama sedang merasakan hal yang sama dengan papa, tapi dia tidak merasakan hal yang sama itu. Karena demi kesembuhan papa, dia lebih rela untuk mengesampingkan rasa sakit itu dan merawat papa gitu. Jadi waktu berjalannya waktu dulu itu saya kalau mau jajan itu saya tidak minta orang tua. Saya tidak minta mama, saya tidak minta nenek, saya tidak minta siapapun. Jadi dulu itu masa-masa kecil saya itu saya bisa dibilang bocah petualang. Asik, bolang. Iya, bolang. Jadi hasil-hasil yang ada kan kami tinggal di desa. Di desa itu Pak ada jambu gitu kan. Makanya ada hasil-hasil yang memang bisa saya makan ya kan. Ada sungai itu ada ikan di situ dan itu dari situlah. Nah, terus kalau uang saku itu ada dulu satu pasien sakit, saya lupa sakit apa. Cuman ada hewan yang harus memang saya cari. Itu biasanya yang di tanah-tanah itu. Nah, satu cupnya itu, satu cup di aqua gelas itu bisa dihargai 50 sampai 30. Nah, dari situlah saya uang saku saya selama mama sakit dan memang benar-benar nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngasih yang memang seharusnya dia kasih. Makan pun ya seadanya gitu. Apa yang mama makan itu yang kami makan gitu. Oke. Ya teman-teman, dua narasumber aku punya gambaran sosok yang luar biasa tentang mama mereka almarhum yang pekerja keras, mencintai keluarga, mengajarkan untuk mandiri. Tapi Andi dan Cakti, kalau boleh tahu kalian dulu sedekat apa sih sama mama? Kalau aku ya, aku jujur-jujur aja nih, sampai aku SMP bahkan masih SMA ya, masih tidur sama mama. Nggak, dalam artian tuh kayak masih apa ya, masih anak mama banget gitu loh. Ini Cakti sama Andi, gimana Cakti dulu? Ya, kalau kedekatan mama sama papa, saya memang lebih dekat dengan mama. Karena memang waktu yang banyak itu bersama dengan mama. Ya, jadi kalau untuk kedekatan kami punya chemistry yang sama, yang sampai saat ini akhirnya saya bawa. Yang dimana yang memang itu teladan yang dari dia memang tanamkan ke saya, supaya suatu hari nanti ketika memang beliau tidak ada, ini waktu itu mandatnya beliau, sewaktu dia tidak ada, jadinya saya bisa mengasihi orang-orang yang seharusnya kita kasihi, bahkan pun yang tidak seharusnya kita kasihi pun tetap harus kita kasihi. Jadi saya lebih lekat sama mama sebenarnya, bukan sama papa. Tapi kalau papa ketika saya sakit, itulah waktunya saya untuk manja-manja. Tapi kalau untuk kedekatan chemistry, kedekatan untuk secara emosional dan hati, itu sama mama. Saya dapat semua yang saya terima saat ini, saya jalani saat ini, hati saya pun sekuat ini, itu karena mama. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Cakti. Ya, kalau Andi gimana nih sebagai seorang anak laki-laki yang ini, sorry teman-teman ya, notabene-nya kebanyakan yang aku tahu kalau anak laki-laki itu pasti deket banget sama mamanya, kayak perangko lah atau kayak gembok dan kunci lah, kemana-mana pengennya mama, bahkan masih diurusin bajunya sama mama, kaos kakinya segala macam. Andi gimana? Ya, menurut saya mama ya cinta pertama saya. Asik. Ya, luar biasa. Ya. Mama terbaik lah buat saya. Satu kisah bahwa saya waktu kecil, saya baru tahu kalau papa saya itu pernah merantau. Dan itu waktu saya lahir, mama, ya cuma mama yang di situ, papa nggak ada. Waktu saya lahir gitu. Jadi saya baru tahu papa saya udah umur 4 tahun. Nah, jadi saya bilang mama itu cinta pertama saya. Ya luar biasa, bersama dengan Tuhan sampai saat ini pun walaupun mama sudah pergi ya, tapi rasa pengen ketemu itu masih dalam sekali. Karena ditinggal seorang mama sangat memilukan bagi saya. Apalagi di saat-saat sekarang pengen curhat. Nah, masa SMA itu masa dimana saya sering sekali curhat sama mama. Nah, di rumah karena kami 5 orang laki-laki bang ya,
semuanya laki-laki. Satu orang cewek. Ya. Itu sulung, yang sulung cewek. Tapi saya lebih dekat sama mama karena menurut saya dia bisa ngerti kita. Jadi tiap malam saya suka sekali curhat sama mama. Cerita-cerita bagaimana sih kedepannya, seperti apa sih. Saya pengen bahagiakan mama seperti apa sih maunya. Itu pengen punya harapan besar lah untuk mama. Juga apa yang bisa saya kerjakan ke depan supaya intinya bisa membahagiakan mama. Nah, ada satu pesan mama sama saya. Sebelum dia meninggal, itu 1 bulan sebelum dia meninggal, sempat teleponan waktu itu. Mama bilang, kamu udah jadi hamba Tuhan sekarang, kamu punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab saya tuh kayak diberikan kepada saya, semua keluarga saya itu kayak saya yang tanggung jawab gitu. Karena saya seorang hamba Tuhan dan itu menjadi mungkin beban bagi saya karena saya merasa saya tidak mampu Tuhan. Jadi teman curhat yang selama hidup mama saya biasa telepon. Mungkin di 3 kita jarang pegang HP ya, tapi tiap weekend itu saya manfaatkan waktu lah. Sebisa mungkin saya sediakan waktu untuk bisa telepon sama mama. Apa-apa yang terjadi di kampus saya biasa cerita. Curhat, nggak ada duit segala macam. Walaupun nggak dikasih ya, karena kami bukan orang berada. Walaupun dikasih, tapi saya suka curhat saja. Ya. Terus mama kadang-kadang nangis dengar cerita saya. Itu makanya saya bilang mama itu luar biasa, tempat curhat yang paling nyaman sedunia lah. Gitu. Oke. Ya, kalian 2 masih punya satu kenangan gak sih, atau apa ya, momen yang memorable banget, yang maksudnya ini nggak akan terlupa gitu. Karena kayak aku ya banyak sih, tapi yang paling ku ingat tuh kalau misalnya tiap pembagian rapot, kalau dapat juara pasti dibawa jalan, dibawa main ke tempat bermain gitu, kadang juga dikasih hadiah. Itu memorable banget sampai ya nggak akan terlupakan gitu. Andi punya momen itu nggak sama mama? Punya. Nah, jadi waktu itu kan ada satu lomba antar desa, jadi saya ikut lomba nyanyi. Puji Tuhan dapat juara 1. Nah, suatu kebanggaan kan, bisa banggakan orang tua. Terus apa-apa dituruti terus kayak dibangga-banggakan dari yang lain. Kayak merasa bangga sendiri. Itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya pertama sekali merantau tahun 2016. Itu mau ke sini? Ya, bukan. Saya tamat SMA, saya nggak langsung sini, tapi saya ke Bogor dulu. Itu pertama sekali jauh dari orang tua. Rasanya Tuhan. Rasa jauh itu kayak, aduh, pengen cepat-cepat balik lagi. Nggak bisa jauh intinya. Itu kayak kenangan, bikin sedih, tapi saya merindukannya. Itu menarik. Ya. Mbak Sakti punya? Kalau dari saya ada satu momen di mana waktu itu SD itu saya suka ikut ikut lomba gitu kan. Ya kan mama papa meninggal itu kan masih TK toh. Kalau mama ini kan udah sampai di kelas 5. Nah, waktu itu ada lomba dari kota gitu kan. Nah, sekolah kami itu mewakili. Nah, saya ikut di dalamnya itu. Jadi setiap hari Selasa sore atau setiap hari Rabu atau Kamis gitu kan, kami 1 minggu itu 3 kali latihan. Nah, ada 1 kali kesempatan kami latihannya itu pagi. Nah, biasanya kan mama pergi ke pasar, ya kan, pergi ke pasar untuk memenuhi istilahnya toko kecil-kecilannya kami. Kalau kami di Jawa itu namanya warung. Iya, mana-mana warung deh. Iya, enggak ada toko gitu kan. Toko kan beda. Toko itu kan besar. Tapi kalau warung ini kalau memang itu yang biasa jual kopi dan segala macamnya. Nah, sepulang dari pasar, pas saya dari jauh mama saya lihat saya latihan gitu kan, lari karena kan waktu itu lari maraton gitu kan. Nah, lihat saya latihan maraton itu, mama dari belakang panggil, katanya semangat, katanya gitu kan. Terus habis itu mama bilang, nanti kalau pulang coba celana barunya ya. Padahal itu cuma celana segini, celana yang memang ya celana murahan lah bisanya, tapi itu jadi penyemangat tersendiri bagi saya, karena melihat anaknya mau berjuang di esok hari supaya anaknya bisa semangat. Akhirnya ada satu momen dia memang benar-benar mau memberikan yang terbaik, sekalipun tidak semahal yang
teman-teman lainnya dapatkan gitu kan. Tapi dengan hanya celana segitu aja saya sudah seneng gitu. Jadi akhirnya di esok harinya saya benar-benar isinya mau ngasih yang terbaik baik untuk sekolah maupun untuk mama saya. Maksudnya supaya jadi kebanggaan tersendiri untuk mama saya. Oke. Terus dengan seizin Tuhan, mama dipanggil Tuhan. Iya. Entah itu karena dua-dua karena sakit ya. Terus Cakti punya ikatan emosi. Andi bilang mama adalah cinta pertama dan keistimewaan lainnya. Terus setelah mama meninggal, gimana kalian bisa, maksudnya gimana ya? Gimana kalian bisa akhirnya bertahan hidup? Kayak Cakti bahkan dari kecil, Andi dari tahun lalu. Gimana kalian bisa akhirnya kalian menerima, mama pergi, dan kalian bisa tetap bertumbuh, berkembang, bahkan Andi tetap sekolah, Cakti juga bisa bertumbuh sampai sekarang. Gimana itu? Cakti dulu deh. Ya, kalau dari saya sih, kan dari kelas 5 itu 1 bulan setelah mama meninggal, keluarga langsung ambil saya ke sini. Ya, karena pada waktu itu nenek dalam keadaan juga sakit. Nah, jadi selama 1 bulan itu nenek lah yang menjadi mama kedua kami. Dari saya dan kakak saya laki-laki. Jadi semasa sebelum kami dibawa ke sini, jadi saya besar di sini. Saya besar di tempat ini, bukan di JPPI maksudnya ya. Maksudnya di Batu. Saya besar di Batu. Jadi dari kelas 5 sampai detik ini saya ada di sini. Jadi sebulan setelah almarhum meninggal, saya dibawa keluarga, khususnya tante, memang adiknya dari mama yang ya istilahnya kedekatannya ya cuma jangka satu doang gitu kan, maksudnya di bawah betul itu tante. Jadi setelah dibawa ke sini, saya mengalami perubahan-perubahan yang bisa dibilang karena lingkungan. Ya, karena memang mau siapa lagi yang mau diandalin gitu kan. Nah, satu waktu ketika saya dulu itu kalau mau main, semua teman-teman saya itu cowok. Nggak ada yang cewek. Karena pada dasarnya di lingkungan itu memang hanyanya ada cowok. Dan itu pun keluarga saya sendiri istilahnya. Maksudnya yang menjadi teman saya itu keluarga saya sendiri. Maksudnya sepupu saya sendiri gitu kan. Jadi dia yang membawa saya kemana-mana untuk supaya istilahnya kamu harus bisa berkembang. Tapi waktu beranjak ke SMP, saya boleh mengalami hal yang dimana itulah yang membuat istilahnya kalau boleh dibilang masa pubertas yang salah. Karena ya jujur, tapi karena ini saya sudah dipulihkan, jadi saya bisa ini ceritakan sedikit. Jadi di SMP itu saya salah pergaulan. Jadi saya itu merokok gitu kan. Merokok, terus bertemannya dengan orang-orang yang begitu gitu kan. Dan satu waktu saya tuh kayak merasa tidak mampu lagi untuk berdiri. Saya masuk kamar, pulang sekolah masuk kamar, saya kunci pintu, saya tidak buka pintu untuk siapapun itu juga. Dan waktu perjalanan pulang saya menemukan pecahan kaca, ya. Dan itulah alasan saya mengunci pintu. Saya masuk kamar, saya ikat dasi saya ke sini di tangan, mulai menyayat-nyayat diri. Dan suatu waktu sampai pada titik jika memang satu sayatan sekali lagi itu, saya tidak bisa ada di tempat ini. Jadi itulah ya, karena sudah saking dalamnya sayatan itu, dan esok harinya saya cuma perban doang gitu doang, tanpa harus memang sayatannya kecil, tapi itu cukup mengeluarkan darah yang banyak. Jadi saya cuma perban doang sampai dia memang benar-benar menutup dengan sendirinya. Itu. Jadi tante sama semua tanya kenapa tanganmu, tapi saya tidak menjawabnya. Sampai pada waktu akhirnya SMP, masuk ke
SMK, saya dibawa ke SMK yang tidak jauh dari sini. Nah, disitulah saya dikenalkan dengan Tuhan, supaya ya ada pemulihan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Jadi kehilangan kedua orang dalam jangka waktu yang singkat dan di waktu yang sebelumnya, maksudnya umur yang tidak sewaktunya gitu kan. Masih butuh mama banget. Iya, masih butuh orang tua untuk mendidik gitu kan. Orang tua untuk kita ngadu, itu pastinya berat sekali. Apalagi kayak event-event Natal, ambil rapot, lagi-lagi ambil rapot. Iya, memang saya akui di saat ambil rapot itu, ya saya ngerasa, karena waktu ambil rapot itu saya sendiri yang ambil. Jadi tidak diwakilkan, maksudnya tidak diminta tolong untuk siapapun. Saya sendiri yang ngambil rapot itu. Jadi kalau bisa dibilang tanpa mereka saya tidak bisa apa-apa. Bukan berarti saya menuhankan mereka, enggak. Tapi pada waktu itu karena memang kebutuhan kita sebagai anak adalah orang tua. Jadilah maksudnya kita pasti butuh mereka dalam hidup kita. Gitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Cakti. Oke. Andi, gimana Andi? Kamu mama tahun lalu ya? Sampai sekarang kamu gimana hidupnya? Apakah ada perubahan? Maunya ya gimana setelah mama meninggal, mama pergi? Kamu gimana dong? Pastinya tertekan. Pastinya tertekan ya. Di sisi akademik juga menurun sekali menurut saya. Kan waktu itu udah mau ujian. Aduh Tuhan, betul-betul nggak fokus. Tapi saya bersyukur tinggal di tengah-tengah atau di lingkungan yang membangun iman saya, menguatkan saya tentunya. Ada teman-teman asrama, teman-teman di kelas, angkatan, juga orang-orang alter elektrik team itu luar biasa menguatkan tentunya. Terus staf yang ada di sini juga betul-betul menguatkan saya. Beberapa staf panggil ke rumah, sharing-sharing sama mereka, terus didoakan. Itu yang membuat saya teguh sampai sekarang. Yang kedua, karena memang umur saya udah cukup dewasa menurut saya, dan dari tahun 2016 kan udah lama nggak ketemu mama. Walaupun hati rindu, tapi sebenarnya udah kayak biasa aja sebenarnya. Biasa aja sebenarnya. Tapi hanya ngingat-ngingat momen sebelumnya, bagaimana masa kecil bersama mama, bareng-bareng terus dan semuanya. Betul yang Bang Febri bilang tadi, kita ke sekolah disiapin bajunya, sepatunya, kaos kakinya, semua disiapin. Jadi hanya kayak itu bikin sedih gitu. Apalagi sebelum meninggal, saya tuh punya mimpi gitu gini. Saya pengen sekali Tuhan Yesus nanti kalau saya sudah mama datang gitu. Tapi ini papa mama udah nggak ada, siapa yang datang gitu. Jadi itu bikin sedih aja, tapi puji Tuhannya bisa on fire sampai sekarang, semua karena Tuhan tentunya. Berikan kekuatan, Tuhan memberi penghiburan dengan cara-cara yang luar biasa lah. Ada saja orang yang menurut saya itu, ini loh orang tua saya. Orang di samping saya anggap ini loh orang tua saya. Perhatian mereka itu luar biasa. Begitu. Ya, tepuk tangan juga untuk Andi, teman-teman, luar biasa. Oke, teman-teman, kita masih mau lanjut lagi nanti ceritanya sama Cakti dan juga Andi. Kami mau nyemil kecil-kecilan di sini ya. Teman-teman juga kalau ada cemilan di rumah silakan nyemil, tetap di cemilan tapi cerita milenial anak muda. Ya, teman-teman, balik lagi sama aku Febri, Cakti dan juga Andi. Kita masih bahas soal motherless dan mau dengar juga nih gimana perjuangan hidup dan gimana juga Tuhan ternyata mengasihi anak-anak yang kehilangan mamanya. Dan malam ini kita mau dengar itu, tahu itu lagi dari Cakti dan juga Andi. Oke, lanjut. Aku mau bertanya soal sosok atau figur pengganti. Kalau mama sudah meninggal, kalian menemukan nggak sih sosok yang benar-benar, nggak usah benar-benar dulu, sosok yang sepertinya ada untuk kalian sebagai seorang mama? Dan seberapa berhasil sih mereka menggantikan posisi mama? Mungkin kalau secara finansial berjuang, kayak misalnya tadi Cakti nenek berjuang untuk mencukupi kehidupan, tapi secara emosi, secara cinta, sayang, nah itu gimana feel-nya? Andi dulu.
Ya, saya sukar sebenarnya menemukan sosok yang sesungguhnya itu mengganti posisi mama saya. Saya punya mama rohani, cukup dekat sama saya, tapi emosi itu beda sekali. Jadi walaupun waktu itu dia bilang sama saya, mau nggak kamu jadi anak angkat saya? Dia mau angkat saya jadi anak angkatnya. Tapi saya bilang, saya nggak bisa. Maksudnya nggak ada ikatan emosi itu nggak ada. Ngerti, ya. Saya nggak ada punya ikatan emosi sama sekali. Tapi perhatian itu saya terima. Perhatian mama saya ke saya, dia seperti itu juga yang diberikan. Kayak nanya kabar, kasih uang jajan dan sebagainya. Itu saya terima. Uang saku dan sebagainya saya terima. Terus kayak nanya kabar, gimana keadaan di kampus? Apakah kamu baik-baik saja? Gimana tugas-tugas kamu? Mama kan suka nanya-nanya begitu. Nah, mama rohani saya juga begitu, suka nanya gitu. Jadi saya rasa saya punya orang tua sekarang. Misalnya jadi kalau punya pergumulan ataupun bingung dengan segala sesuatu, saya biasa tanya gimana ke mama rohani. Jadi walaupun sebenarnya nggak ada ikatan emosi ya, saya nggak sama sekali untuk memberikan emosi saya sepenuhnya nggak bisa. Mungkin ada tindakan yang salah terus saya marah, saya nggak bisa. Karena itu bukan mama saya. Saya bisa begitu. Jadi bersyukur punya orang-orang terdekat seperti mama rohani. Saya bersyukur sekali perhatian yang diberikan, walaupun secara emosi saya jujur sampai sekarang belum ada ikatan emosi sama sekali. Ya mungkin ada waktu-waktu atau keadaan tertentu yang memang Tuhan izinkan dan Tuhan kirimkan orang-orang untuk bukan sekedar sih, tapi kasih kekuatan, kasih sukacita, kasih penghiburan, kasih dukungan. Even itu mama udah pergi. Ya memang aku percaya sih teman-teman, Tuhan tuh pakai semua orang, nggak terbatas apapun dan siapapun untuk kasih kita kekuatan saat kita lemah. Contohnya kayak mama rohaninya Andi. Sakti gimana? Kamu setelah mama meninggal udah lama ya, Mbak? Mbak menemukan nggak sih sosok atau figur yang menggantikan posisi mama sebenarnya, entah itu secara fungsional atau secara yang lain, tapi sebenarnya nggak menggantikan gitu, gimana, Pak? Ya kalau dari saya sih nenek ya, yang seperti yang saya bilang tadi di awal, nenek lah yang menggantikan posisi itu. Tapi seperti yang dikatakan tidak secara emosional. Dan pun semenjak mereka berdua meninggal, istilahnya saya tidak menemukan lagi orang yang bisa dipercaya selain dari memang benar-benar mama sama papa. Tapi di satu tahun terakhir saya menemukan satu keluarga yang boleh menerima saya. Memang selama ini saya tidak pernah mencari mereka, tidak mencari kenyamanan itu, tapi mereka yang datang dengan sendirinya karena satu dan dua hal dalam tugas tanggung jawab saya sebagai admin di Fakultas Teologi waktu itu. Nah, jadi saya memang dekat dengan keluarga mama, ya kan. Cuman untuk secara hal yang istilahnya mau di-sharingkan segala macam itu enggak. Lebih ke karena memang waktu SMK udah masuk di asrama. Jadi dari SMK itu saya sudah di asrama selama 3 tahun. Hidup kami di asrama itu hampir sama di sini. Karena memang mereka bisa dibilang semi-semi I3 karena kebanyakan kakak-kakak alumni pelayanan di sana. Jadi kami mendapatkan modal yang sama dari mereka gitu kan. Nah, jadi ketika saya sudah mengerti gitu kan, mengerti kenapa mama sama papa harus dipanggil, akhirnya segala sesuatunya saya lebih ke Tuhan, menceritakan semuanya ke Tuhan. Sampai di titik waktu saya sudah masuk di sini, saya tetap masih ada ikatan secara emosional tapi tidak banyak, itu bersama dengan nenek. Nah, ketika nenek meninggal, itu kayak serasa dunia itu memang benar-benar udah nggak ada lagi yang bisa jadi tumpuanku gitu kan. Ya, tapi ingat lagi dari SMK saya sudah dimodalin bagaimana untuk benar-benar berpegang sama Tuhan. Maksudnya berdiri bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun nggak ada semuanya gitu kan. Sekalipun ya keluarga dari mama masih ada, masih support, bahkan ya mereka masih membantu dan menyekolahkan saya sampai di titik ini gitu kan. Tapi untuk secara emosional saya tidak menemukan itu sama mereka. Jadi kalau untuk sosok pengganti bisa dibilang saya belum menemukannya gitu kan, belum menemukannya. Tapi
saya tidak tahu 1 tahun terakhir ini kenal satu keluarga itu, saya merasa mereka berdua itu mirip sekali dengan tingkah dan laku papa dan mama yang sesungguhnya, maksudnya papa dan mama kandung gitu kan. Nah, tingkah lakunya, marahnya mereka pun, merasanya cara mereka mengasihi pun sama gitu kan. Bukan berarti mereka akan menggantikan posisi keluarga inti, enggak, tapi secara emosional saya lebih dapat ke mereka yang 1 tahun terakhir ini. Jadi bisa dibilang saya sekarang mulai punya alasan untuk bertumpu, alasan untuk maksudnya pulang, untuk sharing atau segala macam selain daripada Tuhan ya. Kalau ada kepusingan di kantor atau segala macam, selalu larinya ke mereka gitu kan. Tapi ya lagi-lagi sebelum ke mereka pastinya kita harus mengutamakan Tuhan. Iya, benar, iya. Aku setuju banget sih teman-teman sama kata Mbak Cakti, sekalipun kayak minggu lalu ya, papa ninggalin, yang kali ini kita bahas mama ninggalin, tapi ada satu pribadi yang nggak pernah ninggalin, yaitu Tuhan Yesus. Oke, lanjut nih. Kira-kira kalian dua pernah nggak sih terbesit rasa iri sama teman-teman yang masih lengkap formasinya nih? Apalagi kayak Andi sama Cakti kan dua-dua udah nggak ada, papa mama udah nggak ada. Pernah iri nggak sih terbesit dalam kepala? Enak banget ya mereka, rapotnya ada yang ngambilin. Kalau Natal fotonya full tim, bajunya samaan, mungkin begitu ya. Cakti gimana? Pernah nggak? Ya berat ya. Ya karena apa ya? Ya kami keluarga yang tidak berada juga ya kan. Pastinya kan kesederhanaan itulah menjadi alasan untuk kami bahagia. Gitu ya. Tapi melihat kondisi yang ada gitu kan, saya tuh sering nangis kalau di Natal. Sering sekali. Natal, pergantian tahun gitu kan. Saya pergantian tahun itu selalu bilang gini, Ibu, Cakti kangen. Tapi di rumah itu saya dipanggilnya Esther waktu itu. Saya bilang gini, Ibu, Esther kangen. Selamat tahun baru ya Ibu. Setiap tahun, setiap pergantian tahun, biarpun orang tidak ada yang tahu, biarpun orang tidak mendengar jeritan kerinduan saya, tapi setiap akhir tahun itu saya selalu bilang, Ibu, Esther kangen, Esther rindu sama Ibu. Karena rindu terberat adalah ketika merindukan seseorang yang tidak lagi kita bisa jumpai. Iya. Andi gimana? Ya, dibilang iri juga sebenarnya enggak sih, tapi hanya aja sedih. Karena jika terbayang momen waktu masih sama keluarga, contohnya seperti yang Kak Cakti bilang tadi, momen Natal, rasanya sedih sekali. Orang-orang atau teman-teman yang lain kumpul bareng keluarganya, bisa foto bareng, bisa makan bareng, ataupun liburan bareng kalau momen Natal itu. Nah sekarang kan beda gitu. Sekarang seakan-akan suasananya kayak dingin sekali. Apalagi saya kan tahun ini nggak bisa balik ke kampung tuh. Jadi kami cuma doa lewat video call aja. Saya, kakak dan adik-adik cuma video call. Jadi ya rasanya nggak sehangat dulu lah, nggak sehangat dulu. Jadi ya intinya nggak iri tapi hanya sedih. Rasa sedih itu kayak masih ada sampai sekarang. Gitu. Oke, setelah kepergian mama ini, aku percaya semuanya ada dampak. Baik itu dampak positif, dampak negatif. Menurut Cakti dan Andi, apa sih dampak setelah kepergian mama ini? Terserah kalian mau ambil dari berbagai sisi apa gitu. Cakti. Ya, kalau dari saya secara pribadi, ketika kehilangan mereka, dampak negatifnya itu yang pertama nggak percaya diri. Yang kedua, nggak bisa percaya sama orang. Susah percaya krisis sama orang. Krisis kepercayaan. Iya, krisis kepercayaan. Karena kepercayaan tertinggi ketika seorang anak itu terletak pada orang tuanya. Karena maksudnya gini, seburuk apapun seorang anak, senakal apapun seorang anak, keluarga pasti tetap terima. Gitu. Nah, jadi sisi buruknya maksudnya dampaknya yang saya alami yaitu tidak percaya diri, yang kedua susah percaya sama orang, terus dulu mudah menangis
Dulu. Sekarang udah enggak? Dulu, sekarang puji Tuhan ya Sedikit-sedikit. bisa dibilang sedikit-sedikit lah. Kalau memang ada momen yang memang pas menyentuh hati aja. Tapi dampak positifnya lebih banyak daripada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu saya lebih mandiri. Saya lebih mengenal arti kehidupan itu bagaimana. Terus saya belajar dari mama bagaimana cara merangkul orang, mengasihi orang. Baik itu orang itu enggak, maksudnya tidak membalas dengan kebaikan juga, ketulusan juga, tapi apapun yang menjadi tanggung jawab kita itu yang harus kita lakukan, yaitu mengasihi. Memang susah ya mengasihi itu ya, tapi saya berpikir kenapa mama mengajarkan saya begini ya. Saya kadang berpikir nyesel juga saya belajar sama mama gini, tapi di satu waktu saya mulai mengerti, maksudnya pembelajaran yang mama ajarkan untuk saya itu ya itu supaya kita itu tidak mudah sakit hati dengan orang. Sekalipun ya kadang kita jengkel atau bagaimana, tapi kalau mau dibilang jujur ya betul apa kata mama. Jadi sampai detik ini yang dibilang sakit hati itu saya istilahnya kurang gitu kan. Kalau anak-anak di luar sana, kalau mereka kehilangan orang tua, mereka sering sakit hati dengan ini, dengan itu kan. Sampai di titik dimana mereka akhirnya jadi kayak yang kita lihat, ya mungkin anak pang atau segala macam gitu kan. Tapi mama mengajarkan saya, apapun yang mereka lakukan terhadap kita sepatutnya kita mengasihi mereka. Karena mungkin mereka tidak bisa melakukan itu, tapi kita yang bisa melakukan itu harus melakukan itu. Terus yang selanjutnya, saya jadi mengerti bagaimana cara mencari uang, bekerja, berjuang, Kerja keras. Ya, dan menahan yang artinya rindu. Oh, Gitu. Iya. Karena benar juga kayak kata Sakti tadi, kalau rindunya udah beda alam, beda iya. cerita juga ini gimana. Terus kalau kita ini. apalagi kalau kita dunia kerja nih ya kan, kita dua kan udah dunia kerja, pastinya di kantor, maksudnya di lingkungan kita pastilah ada yang entah itu menjengkelkan atau bagaimana, pasti kan ada. Jadi kan istilahnya kalau kita lelah atau segala macam, pastinya kita kan ngelarinya ke mereka gitu kan. Tapi karena mereka udah nggak ada ya larinya ke Tuhan gitu. Lagi-lagi ke Tuhan. Tapi karena ya ada satu pribadi, bukan pribadi yang bagaimana, satu orang ya bisa dibilang ya akhir-akhir ini juga sih yang menjadi teman dan tempat di mana aku bisa cerita segala sesuatu yang membuat hati mungkin terluka atau bagaimana, atau sedih atau jengkel dengan seseorang. Ya orang itu ada di sini gitu. Ya orang itu ada di sini, dan saya mau katakan terima kasih sudah menjadi tempat di mana untuk mencurahkan setiap keluh kesah itu, dan istilahnya menjadi motivasi supaya untuk lebih lebih rendah hati lagi, lebih menerima keadaan itu, dan ya menjadi pribadi yang memang Tuhan benar-benar Tuhan mau lah. Oke. Andi gimana? Betul yang dibilang Kak Cakti tadi ya, bahwa ada dampak positif negatifnya. Memang dampak negatifnya ada keadaan yang saya alami ya, banyak tuh setelah papa mama pergi, keluarga yang tadinya hangat, tetangga semua gitu, sekarang seakan menjauh. Kita kayak dibiarin gitu. Terus ada kata-kata kayak menjatuhkan kita, ini nggak ada masa depannya nih anak-anak ini. Itu bikin sakit hati ya Tuhan. Dengar kata-kata itu dari sebenarnya masih keluarga, hubungan darah. Dibilang dengan kata-kata seperti ya ampun, beginikah? Nah, selanjutnya dari diri saya sendiri, karena saya sudah mengenal Tuhan, saya bisa kuat, saya bisa survive semua karena Tuhan. Saya lihat dari sisi saudara saya. Nah, kan saya punya adik bungsu masih sekolah SMA. Sekarang jadi lebih, kalau dulu lebih tenang, sekarang jadi mencari hiburan di luar. Dia mencari hiburan di luar sama teman-temannya. Malam-malam keluyuran, ya. Baliknya sampai larut malam, jam 1, jam 2, baru balik ke rumah. Kalau dulu enggak, karena tetap diajarin sebelum tidur kita doa bareng. Sekarang udah nggak ada lagi yang ngajarin seperti itu. Terus kakak saya semua introvert, tertutup, nggak bisa mengeksplor keluar. Jadi ya ceritanya cuma ke kita
tinggal 5 orang, jadi kalau video call berlima ya ceritanya di situ aja, sukar terbuka untuk di luar. Itu dampak negatif yang menjadi pergumulan saya sampai saat ini. Karena sebagai hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan di sini, saya punya tanggung jawab yang sudah saya bilang tadi, saya harus bisa saudara itu harus dilayani dulu gitu. Nah, dampak positifnya, walaupun dengan keadaan yang mungkin sukar untuk kami terima karena memang baru-baru ya kepergian mama, tapi ini mengajarkan kami kedewasaan tentunya. Saya makin dewasa juga dalam berpikir. Maksudnya dulu kalau apa-apa ceritanya sama mama, sekarang ceritanya sama Tuhan. Nah gitu. Asal saudara saya juga gitu. Dulu apa-apa telepon sama mama, sama papa kalau waktu masih ada, sekarang enggak. Ceritanya sama Tuhan. Banyak diamnya sekarang. Walaupun itu seakan negatif, tapi saya bersyukur mereka membawa itu dalam doa. Jadi rasa sedih itu kita ekspresikan sama Tuhan. Kita nangis sama Tuhan. Saya bersyukur sih, walaupun memang saudara saya masih belum sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, tapi mereka mengekspresikan apa setiap pergumulan mereka makin dekat sama Tuhan. Itu sisi positif yang saya lihat. Ya itu ya teman-teman, ternyata dalam keadaan duka dan kehilangan sekalipun, kedua temanku malam hari ini masih bisa melihat sisi positifnya. Dan itulah juga tantangan dan pergumulan kita pribadi, tetap melihat keadaan itu baik, Tuhan itu baik sekalipun dalam keadaan yang tidak baik. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, yang mungkin mengarah ke apa ya? Pasangan hidup lah ya. Setelah kehilangan mama ini, untuk Andi, nanti tanya Cakti juga, Andi untuk mencari pasangan hidup, apakah Andi tergambar, pernah terpikir kalau nanti aku harus cari pasangan hidup yang seperti mama, nanti aku harus cari pasangan hidup yang perhatiannya kayak mama, detailnya kayak mama, tukang berdoanya kayak mama, dan lain-lain. Pokoknya kamu pengen mencari pasangan hidup itu seperti mama. Pernah nggak terpikir begitu? Tentu pernah dong. Ini saya pernah, bahkan saya pernah cerita ini sama mama saya. Oh gitu? Waktu SMA. Nah, pulang sekolah kan biasanya istirahat dulu, duduk-duduk di teras. Jadi saya cerita sama mama, nanti kalau saya nikah, saya pengen tuh sikapnya kayak mama. Karena waktu itu lagi dekat sama seseorang. Gitu. Nah, saya bilang gini, kan mama saya ini orangnya kalem, gak banyak bicara. Terus orangnya ya seperti pendiam gitu. Dia pendiam, tapi tegas orangnya. Nah, saya mau cari perempuan yang seperti itu. Nah, terus dia disiplin dengan waktu-waktu doanya. Itu yang membuat saya kagum sama mama saya. Dan itu menjadi kriteria saya untuk mencari pasangan hidup juga. Punya disiplin rohani tentunya, disiplin waktu-waktu doa. Walaupun banyak kerjaan, tapi waktu tetap harus ada untuk Tuhan. Selarut malam apapun kerjanya, tetap ada waktu untuk Tuhan. Ya, kami memang dari keluarga sederhana. Dan kami sebelum beristirahat, kami ada doa kumpul bareng-bareng satu keluarga. Saya mau suka gitu, ya panggil dan dia doakan. Itu dia satu. Kadang-kadang waktu masuk ke sini saya mikir-mikir, saya pengen cari pasangan hidup yang seperti ini nih. Seperti kriteria yang ada sama mama saya. Disiplin rohaninya baik, rajin masak gitu kan. Bisa bekerja keras. Itu menjadi ya, walaupun sedang didoakan gitu ya. Didoakan. Yang didoakan sekarang udah seperti mama belum? Ya, puji Tuhan ya ada. Puji Tuhan ada. Ya gitu. Kalau Cakti, ini sorry nih Mbak, karena mama meninggal sejak Mbak kecil. Maksudnya dalam hal mencari pasangan hidup, justru apakah Mbak jadi kayak kehilangan gambaran gimana sih sosok istri yang baik? Karena papa sudah meninggal, mama juga sudah meninggal, gimana sih gambaran ibu yang baik? Mbak justru semakin kehilangan gambaran sosok itu, atau justru sudah menemukannya sendiri? Gimana Mbak? Ya, kalau dari saya secara pribadi, malah saya pengen saya seperti mama. Jadi dia kerja kerasnya dapet, terus lembut hatinya dapet. Ya, sekalipun saya bukan orang yang lembut sih. Ya, kalau mau dibilang, ya itulah. Banyak orang yang bilang saya mirip orang Batak. Karena ya logat dan cara gaya bahasa saya juga pun sudah mulai sedikit kasar. Karena kan memang... Kasar dalam artian suara keras ya? Iya, kasar dalam suara keras maksudnya. Bukan kasar. Orang Batak bukan orang kasar kok. Ya. Orang Batak gak kasar, lembut hatinya. Iya dong. Nah, jadi kalau untuk gambaran itu tersendiri, saya enggak pernah kehilangan, tapi
ada satu momen yang memang itulah menjadi panutan saya sampai sekarang, panutanku sampai sekarang. Maksudnya kayak peganganku gitu loh, peganganku sampai detik ini. Nanti ke depan saya harus bagaimana, saya harus berbuat apa gitu kan. Tapi untuk sampai detik ini saya memang sempat dapat satu ya bisa dibilang pacar. Cuman masalahnya yang saya takutkan itu mereka lah yang tidak bisa menerima kami. Maksudnya menerima keberadaan saya. Karena memang kan saya dari kecil udah tidak sama-sama dengan orang tua. Saya hidup dengan keluarga dari mama. Bahkan hubungan saya dengan abang itu juga kurang baik. Jadi istilahnya untuk mau mencari atau istilahnya menjadi sosok yang seperti yang mama punya itu sedikit takut, karena pikiran saya takut tidak diterima dengan baik. Ya sekalipun kita juga kita hamba Tuhan, pastinya kita menyerahkan semuanya sama Tuhan ya. Semua kriteria yang kita memang inginkan, bahkan untuk dalam diri sendiri pun pasti tentunya ya memang hanya Tuhanlah yang tahu gitu kan. Tapi untuk secara pribadi, maksudnya secara manusiawi, ketakutan itu masih tetap ada sampai sekarang. Maksudnya mereka menolak saya gitu kan. Memang mungkin dalam hati satu pribadi ini menerima saya, tapi belum tentu dengan keluarganya bisa menerima figur, maksudnya keberadaan saya yang ada gitu. Tapi paling enggak Mbak Caki itu udah menemukan gambaran bagaimana aku akan menjadi seorang istri yang seperti apa, dan itu tetap teladannya dari mama. Oke. Belum terakhir banget, tapi ini aku rasa pertanyaan yang teman-teman harus belajar banget dari mereka. Aku pun mau belajar banget. Kalian pernah nggak sih merasa marah sama Tuhan? Sekalipun kalian berdua sudah jadi hamba Tuhan. Mungkin pada saat itu kayak rasa-rasa dunia runtuh dan rasa-rasa kayak Tuhan nggak adil. Kalian marah sama Tuhan, bilang Tuhan nggak sayang kalian dan sebagainya. Dan gimana kalian merasakan pemulihan Tuhan? Andi gimana? Kalau dibilang marah sama Tuhan, ya bisa dibilang iya sih. Karena, sempat marah sama Tuhan? Ya, karena bilang, ini Tuhan nggak adil nih. Kok dua-duanya dalam kurun waktu 1 tahun, langsung 3 orang keluarga saya tuh dipanggil Tuhan. Sempat kecewa dan yang mulai, anggap semua biasa-biasa saja. Tapi Tuhan tegur ya. Maksudnya itu mungkin Tuhan tegur dengan proses kembali. Akhirnya dalam beberapa peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, saya mengalami pemulihan. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, saya tinggal di lingkungan hamba-hamba Tuhan. Nah, akhirnya maksudnya itu sudah di sini gitu. Ya, sudah di sini. Jadi diteguhkan kembali lagi, meski keadaan seperti ini kamu jangan goyah, percaya sama Tuhan, pandanglah Tuhan, cari wajah Tuhan dan sebagainya. Meski saya tidak mengerti waktu itu, karena saya bertanya-tanya ini apa sih maksudnya sebenarnya? Bertanya tapi saya akan menyalahkan Tuhan. Ini Tuhan ngasih hal-hal seperti ini sementara saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Jauh dari orang Tuhan yang untuk memenuhi panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Tapi menurut saya walaupun dalam keadaan seperti itu, Tuhan secara pelan-pelan dan penuh kasih ya, dia mengubah saya. Akhirnya saya melihat Tuhan itu kayak memberikan saya banyak pelayanan. Banyak pelayanan supaya saya itu fokus saya bukan lagi sama rasa sedih saya. Seakan-akan saya teralihkan dengan rasa sedih seperti itu. Akhirnya dengan pelayanan seperti itu dan beberapa juga hamba Tuhan yang memotivasi, menasihati, menguatkan, akhirnya saya kembali lagi kepada fase di mana saya baru pertama mengenal Tuhan. Gitu. Nah, ada lagi yang Tuhan buat bahwa karena waktu papa mama meninggal ada hutang ternyata. Punya hutang dan itu cukup besar, lumayan besar. Puluhan juta. Tapi karena itu membuat saat kami anak-anak itu yang nggak punya orang tua berpikir bagaimana cara melunasinya. Karena ini berat, tiap hari ditagih. Nah, sampai kami kasih surat tanah lah untuk menjamin. Karena kami berjanji kami harus melunasinya. Nah, surat tanah dikasih, tapi kami nggak mau jual tanahnya karena itu warisan, nggak boleh. Nah, akhirnya dengan berdoa, bertekun dalam doa, biasanya tiap Sabtu atau Minggu saya biasa ajak saudara saya berdoa bareng lewat video call. Akhirnya puji Tuhan, ada mukjizat terjadi tanggal 26 Januari tahun ini.
Tuhan menyatakan pertolongannya itu menurut saya penghiburan luar biasa. Ada satu keluarga di Bogor mau melunasi hutang itu. Mau melunasi hutang itu dan tidak mau meminta ganti gitu. Iya. Tapi dia dengan ikhlas memberi. Nah, sementara kami nggak kenal orang ini. Kami nggak kenal orang ini. Saya pun belum pernah bicara sama mereka, cuma adik saya yang bicara sama mereka. Karena adik saya kerja di tempatnya. Dan dia mungkin berbelas kasihan, ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan seperti itu. Akhirnya dia dengan inisiatif mau melunasi hutang-hutang itu. Waktu abang saya kirim bukti transfer itu sama saya sampai merinding, sampai nangis, ya Tuhan, puluhan juta gitu. Dan cara Tuhan menolong itu kadang-kadang kita nggak terpikir, ya. Cara Tuhan menolong kita itu nggak terpikir. Dan akhirnya dengan peristiwa itu saya makin dikuatkan. Sebenarnya kamu masih punya Tuhan, Andi. Walaupun papa mamamu meninggalkan kamu, tapi Tuhan masih memperhatikan kamu. Dan satu pribadi yang berjanji bahwa ia akan setia menyertai kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Begitu. Tepuk tangan dulu untuk Andi. Luar biasa, dan Tuhan Yesus, ya. Ya, aku setuju banget sih, Tuhan itu kayak apa ya? Unpredictable. Tak tertebak, dan begitu romantisnya dia gimana dia melawat kita. Dan ya maaf ya, gila nggak sih itu, berpuluh-puluh juta, dan Tuhan pulihkan kesedihan kalian. Tuhan, iya. Mbak gimana, Mbak? Pernah nggak sih marah, jengkel, kesal sama Tuhan? Dan gimana akhirnya Mbak sekarang udah jadi hamba Tuhan, on fire, tetap kemarin kuliah sudah selesai, pembentukan, pelayanan sekarang, gimana? Ya, kalau saya secara pribadi pasti ya lah ya, manusiawi gitu kan. Dua-dua juga. Iya, dua-dua masih kan. Yang kecil lagi umurnya. Dalam jangka yang memang bisa dibilang juga tidak terlalu lama juga kan, 2-3 tahun kan jaraknya. Dan semenjak meninggalnya mama, kami punya hubungan dengan abang itu tidak memiliki hubungan yang baik. Nah, jadi tapi di situ saya mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya Tuhan mengasihi saya enggak sih? Tuhan sebenarnya, maksudnya kayak kita kalau lagi tanya sama niat enggak sih gitu loh. Niat enggak sih sebenarnya melahirkan atau membuat kami ada. Saya itu bisa dibilang saya sudah nggak punya siapa-siapa gitu kan. Abang juga begitu. Terus saya mau bertumpu ke siapa? Mau ngadu ke siapa? Mau nangis ke siapa? Gitu kan. Bahkan dalam masa-masa saya masih SMK sampai detik ini, dia sudah kerja pun istilahnya ngasih untuk uang saku aja kadang nggak bisa gitu kan. Jadi semuanya itu dari tante gitu kan. Terus saya bilang begini, Tuhan, kalau memang Tuhan nggak mengizinkan saya ada, kenapa harus Tuhan maksudnya kenapa Tuhan harus membuat saya ada di sini? Itu masa-masa SMP yang saya bilang tadi itu, yang waktu masa-masa depresinya saya. Tapi semenjak masuk SMK sampai detik ini, Tuhan pulihkan itu. Tuhan pulihkan pengertian-pengertian itu. Sampai di titik ada satu dosen tempat ini waktu itu kan kami kelas 3 ada satu kegiatan rohani, yaitu retreat ya. Retreat, dan itu dilayani oleh dosen-dosen yang ada di sini waktu itu. Nah, terus saya ceritalah begini sama beliau. Terus akhirnya saya didoakan, akhirnya ada pemulihan perlahan-perlahan. Ya sekalipun ya istilahnya apa ya, nama ya bukan keakuan, karena memang perempuan ya kan. Terus habis itu memang sudah bertahun-tahun, kalau mau dibilang sudah puluhan tahun, ya kurang lebih 20 tahun ya. Saya hidup mandiri sendiri gitu kan. Jadi untuk kemarahan itu pasti ada. Kemarahan pasti ada, tapi ya itu puji Tuhannya, Tuhan pulihkan semua, Tuhan hiburkan semua. Bahkan dulu itu saya pernah hampir tidak masuk sini. Karena ada sponsor secara full. Free, pokoknya semua akan dibiayai oleh sponsor tersebut. Tapi nggak di sini. Waktu itu mau minta di sini, tapi mereka nggak izinkan. Nah, tapi ketika kami ada pertemuan dengan mereka ada satu statement yang mereka bilang,
kalau kalian gagal di tengah jalan, kalian akan mengganti 2 kali lipat. Nah, Okay. kalau kami contoh nih, ya saya bukan mau gagal, ya. bukan mau gagal gitu kan. Tapi maksudnya saya melihat dulu juga ke depan bagaimana gitu kan. Terus saya sharing dengan keluarga dari mama, yaitu tante yang di bawahnya mama dan paling bungsu. Katanya, sudah, balik saja ke panggilanmu yang awal. Nah, jadi dulu itu pernah terbesit di pikiran saya itu menjadi misionaris. Memang sudah dari kecil. Tapi beranjaknya dewasa, beranjaknya umur, itu mulai beralih ke arsitek, ke fotografer, pokoknya yang tentang seni, gitu kan, Pak. Tercetuslah dekorasi gitu. Ya, jadi ya waktu itu, nah setelah sharing dengan mereka tante yang paling di bawahnya mama sama yang paling bungsu, mereka bilang, sudah, ndak usah diambil, sudah, kembali saja ke panggilanmu yang awal gitu kan. Nah, setelah saya mengambil keputusan, akhirnya saya masuk sini. Saya tuh masuk sini tuh nggak punya apa-apa. Uang untuk istilahnya formulir itu spesial pun saya nggak punya. Tapi Tuhan buat itu ada. Maksudnya kayak kan saya bilang, tante, ternyata ada uang segini untuk formulir. Ya memang nggak besar pada waktu itu. Cuman karena pada waktu itu kedua anak tante juga sedang sekolah. Jadi kan akhirnya tante itu kan membiayai kami bertiga. Tante bilang nggak ada uang, tapi waktu saya balik lagi ke sini, Tuhan buat kayak semuanya itu berjalan dengan baik gitu loh. Sampai pada akhirnya saya diterima di tempat ini. Jadi ya semua yang menjadi kemarahan saya, semua yang menjadi kekecewaan saya itu kayak Tuhan pulihkan secara perlahan dengan pengertian-pengertian yang ada. Ya pasti kalau untuk ya kita sebagai orang, maksudnya kita yang ditinggal dari kecil, manusiawinya kita pasti bertanya-tanya toh, maksudnya Tuhan ini apa memanggil kami, maksudnya memanggil kedua orang tua kami dan mengalami semua ini gitu kan. Ya kalau mau dibilang ya cerita saya dengan Andi nggak terlalu beda jauh, tapi ya itu tadi, kami mengalami hal-hal yang dimana istilahnya menjadi apa ya, kekuatan bagi saya untuk terus on fire juga. Jadi semua yang sudah saya jalani, semua yang sudah saya alami itu menjadi pembelajaran dalam kehidupan untuk terus berjuang. Ya, terima kasih, tepuk tangan juga untuk Sakti dan Tuhan Yesus, luar biasa. Ya, 2 terakhir nih teman-teman. Kita ada acara malam ini, kegiatan malam ini dan perbincangan malam ini. Kasih pesan dong untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang sedang marah sama Tuhan karena papanya atau mamanya dipanggil terlebih dahulu, terus marah juga sama mama karena sebenarnya mama ada tapi nggak pernah ada waktu untuk mereka di rumah gitu. Andi dulu. Ya, pesan buat semua teman-teman yang menyaksikan live ini, yang mamanya sudah dipanggil Tuhan ataupun sebenarnya mamanya ada tapi rasanya nggak ada gitu. Kurang diperhatikan, ataupun yang lagi sedang kecewa sama Tuhan karena mungkin belum saatnya Tuhan panggil mamanya karena masih membutuhkan sosok atau figur seorang mama. Pesan dari saya, you will never walk alone. Kamu tidak pernah berjalan sendiri. Ada satu pribadi yang berjanji setia bersama dengan kamu. Ada satu pribadi yang berjanji, dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ada satu pribadi yang berkata bahwa aku senantiasa bersama-sama dengan engkau. Jadi nggak usah takut, nggak usah sedih, percaya Tuhan beserta dengan kita, gitu Bang. Oke, terima kasih Andi. Mbak Sakti. Dari saya secara pribadi, rindu itu berat, apalagi rindu kepada seseorang yang tidak akan kita jumpai lagi. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang sedang mungkin mengalami duka juga seperti yang kami alami, mengalami kemarahan ataupun jengkel dengan orang tua atau mama khususnya ya, teman-teman boleh katakan, beri sedikit aku waktu untuk menceritakan banyak hal. Tidak perlu minta yang muluk-muluk, tapi mintalah waktu mama untuk mendengar setiap keluh kesah kita. Nah, satu ayat firman Tuhan yang meneguhkan saya sampai detik ini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku,
namun Tuhan menyambut aku. Itu yang sampai detik ini menguatkanku untuk terus berjuang menjalani hidup yang memang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita boleh kecewa, kita boleh marah, tapi ingat, ada satu pribadi yang selalu mengasihi kita, ada pribadi yang selalu menjadi tumpuan kita, ada pribadi yang menjadi tempat kita untuk berpulang dan menangis, dan dia sangat mengasihimu. Tuhan Yesus berkati. Oke, tepuk tangan lagi untuk Cakti dan juga Andi. Ya teman-teman, kita belajar banyak hal dari Cakti dan juga Andi. Sore ini, malam ini, atau kapanpun kalian menonton tayangan ini, benar kata mereka bahwa ada satu pribadi yang gak pernah ninggalin kita sama sekali, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau teman-teman sedang marah sama Mama masih ada tapi kayak nggak ada waktu, itu kayak tadi Cakti bilang, ngomong baik-baik, Ma aku mau cerita, aku butuh waktu untuk Mama dengar ceritaku, dengar keluh kesahku. Dan kalau sudah tidak ada, kayak tadi kata Andi, kalian tidak berjalan sendirian, ada Tuhan Yesus yang menemani kalian. Ya, terakhir banget untuk Cakti dan Andi, kalau kira-kira Mama masih ada, apa yang mau kalian sampaikan dan pengen kalian buktiin sama Mama dengan kehidupan kalian yang sekarang? Cakti dulu. Berat ya. Ya, seperti yang saya bilang, ini sudah ketiga kalinya. Rindu itu berat kepada seseorang yang tidak lagi kita bisa jumpai. Ibu, dulu anakmu bandel, dulu anakmu nakal, sekarang Tuhan panggil menjadi alat, menjadi hamba yang nantinya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang Ibu katakan, kita harus mengasihi, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Ibu, Esther sangat rindu. I love you. Oke. Ya. Andi, ini ada tisu loh, udah disiapin panitia loh. Silakan kalau Anda mau tisu. Andi apa yang mau disampaikan? Ya, I love you, Ma. Tahun depan saya wisuda. Ya, ini sama dengan Dayboy tapi ya. Ya, asam yang dulu pernah kita sempat harapkan, sekarang hilang bagaikan ditelan bumi. Hati sekarang hancur, merindukan pribadi yang merupakan tumpuan untuk saya bersandar. Sakit, sulit perjalanan yang saya alami sekarang, tapi saya percaya Tuhan beserta saya. Saya tidak pernah berjalan sendiri, dan saya sudah menikmati kasih itu setelah Mama pergi, dan saya mau katakan Dia ada bersama-sama dengan saya. Sekali lagi, I love you, Ma. I love you, Mama. Love you, Mama. Terima kasih Andi dan juga Cakti. Ya teman-teman, hai. Kalau Mama masih ada, peluk Mama sekarang dan bilang I love you, Mama. Karena mungkin ya mengutip kalimat Dea minggu lalu ya, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, dan kita juga nggak tahu kapan Mama dipanggil Tuhan. Jadi selagi masih ada, sayangi Mama, ambil waktu benar-benar untuk bahagiain Mama, dan terusan bilang I love you, Mama. Ya, I love you untuk semua mama yang ada di dunia ini, dan calon-calon mama juga. Tepuk tangan lagi untuk Andi dan juga Cakti. Oke, ya untuk semua teman-teman cemilan yang udah nonton malam hari ini, aku berkali-kali bilang melalui 2 episode khusus ya, malam hari ini dan juga minggu lalu, mari kita benar-benar berpengharapan sama Tuhan, dan kita mau tetap melihat kebaikan Tuhan, tetap melihat Tuhan itu baik sekalipun dalam keadaan yang tidak baik. Dia izinkan kita mengalami kehilangan, dia izinkan kita mengalami kedukaan, tapi seiring berjalannya waktu, Andi dan Cakti sudah menyaksikan ternyata Tuhan tetap menolong. Tetap berpengharapan sama Tuhan, jangan lari kemana-mana, larinya sama Tuhan aja. Ya, aku mau baca firman Tuhan yang sama kayak minggu lalu, yang tadi udah dibacain Mbak Cakti, Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Buat teman-teman yang mungkin mamanya udah nggak ada, ataupun papanya nggak ada, atau dua-duanya udah nggak ada, ingat, ada satu pribadi yang nggak pernah ninggalin kita, namanya Tuhan Yesus Kristus. Oke?
Cemilan malam ini cukup sampai di sini dulu. Minggu depan kita ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik, lebih inspiratif, dan juga menguatkan kita dan bikin kita semakin cinta sama Tuhan. Tetap di Cemilan ya, ketemu minggu depan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Dan kita menutup acara kita ini minta dengan kasih Bang Andi untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Satu anugerah Tuhan menyediakan waktu bagi kami malam hari ini untuk duduk bersama-sama, menyeringkan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana proses Tuhan membentuk kami. Terima kasih buat duri yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Tuhan memberikan kami proses yang sukar untuk kami lalui, tapi kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa saat ini buat setiap teman-teman yang di luar sana, yang telah kehilangan papanya, telah kehilangan mamanya, ataupun mungkin masih ada orang tua tapi seakan gak ada, karena dengan berbagai aktivitas sehingga pekerjaan tersebut menghalangi supaya ada komunikasi dengan keluarga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan anak-anak yang telah kehilangan papa mamanya. Tuhan kuatkan setiap anak-anak yang merasa papa mamanya jauh dari dia. Kami percaya Tuhan ada kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami, walaupun ayah kami, ibu kami tidak ada, tapi ada satu pribadi yang menyambut kami. Terima kasih kiranya juga program ini terus menjadi berkat bagi saudara kami yang menikmatinya, menyaksikannya di luar sana. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu atau kami bertiga akan menyelesaikan program ini. Juga Tuhan teruskan pekerjaan Tuhan bagi hati kami, Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Cakti, terima kasih Andi, semangat untuk pelayanan dan studinya. Tuhan Yesus terus memberkati kalian berdua ya. Juga teman-teman di luar sana terima kasih. Sampai ketemu di Cemilan minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.